Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu barisan geometri. Kalau di pertemuan awal kemarin kita sudah membahas materi yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Sekarang kita lanjut pada barisan geometri. Ada 3 rumus penting yang nanti perlu kalian pahami untuk barisan geometri. Rumus yang pertama itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian yang kedua SN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 per R kurangi 1. Ini untuk R lebih dari 1. Kemudian yang ketiga SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, itu untuk R kurang dari 1. Nah, A itu adalah suku pertama, yaitu suku yang letaknya paling depan. Kemudian R itu adalah rasio suku kedua dibagi dengan suku pertama. Kemudian UN di sini adalah suku ke N, dan SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nanti kalau kita sudah masuk pada soal-soal terapan, nanti kita tidak usah pakai rumus ini karena ini terlalu rumit. Nanti kita model pengerjaannya pakai cara penalaran aja, itu lebih enak. Saya kasih contoh yang pertama. Diketahui suatu barisan geometri 3, 6, 12, titik, dan seterusnya. Langkah yang pertama di sini, kita tahunya dia itu barisan aritmatika atau dia barisan geometri kalau di soal nggak ada keterangan. Kalau di bab barisan aritmatika kemarin, dia adalah barisan aritmatika itu kalau selisih masing-masing sukunya sama. Misalkan 2, 4, 6, 8 itu selisihnya 2, 2, 2, maka dia barisan aritmatika. Nah, untuk soal yang di sini 3 ke 6 selisih 3, 6 ke 12 selisih 6, berarti bukan aritmatika. Sekarang kalau misalkan kita bagi 6 bagi 3, 2, 12 bagi 6, 2. Karena hasil baginya dia adalah sama, maka dia namanya adalah barisan geometri. Kalau misalkan kita ditanyakan suku pertama, misal suku pertama atau simbolnya A tadi, suku pertama adalah suku yang letaknya paling depan, berarti di sini adalah 3. Kemudian kalau kita ditanyakan rasio atau R, rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku kedua itu adalah 6, suku pertama adalah 3, berarti rasionya adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Itu langkah pertama. Kalau kita menggunakan rumus, maka tentukan nilai A dan R-nya dulu. Terus kita masuk pada soal yang pertama. Tentukan suku ke-7. Karena ada istilah suku ke, berarti UN. Nah, tadi UN kan rumusnya A kali R pangkat N-1. Karena mintanya suku ke-7, berarti di sini U7 sama dengan A-nya kita ganti 3 kali R-nya tadi adalah 2 pangkat N-1, N-nya kita ganti 7, berarti 7 kurangi 1, berarti 3 kali 2 pangkat 6, berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 kali 3 berarti 192. Berarti suku ke-7 dari barisan 3, 6, 12 adalah 192. Kemudian kita jawab yang B. Jumlah 7 suku pertama. Karena pertanyaan jumlah, berarti kita tentukan dulu rumus SN. Karena R-nya lebih dari 1, maka rumus SN-nya nanti SN sama dengan A R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Jumlah 7 suku berarti di sini S7 sama dengan
A kita ganti 3 kali, R-nya kita ganti 2, N-nya 7, min 1 dibagi, R-nya kita ganti tadi 2 kurangi 1. Terus berikutnya 3 kali, nah ini kita hitung dulu. 2 pangkat 6 tadi adalah 64. Berarti kalau 2 pangkat 7 ini 128 kurangi 1 per 2 kurangi 1, 1. Berarti 3 kali ini 1, 2, 7. Berarti tinggal kita hitung biasa. 3 kali 1, 2, 7, berarti 7 kali 3 ini 1, 2, berarti ini 6, ini 8, berarti 3. Berarti jumlah 7 suku pertama dari barisan 3, 6, 12 adalah 381. Nah, sekarang saya ajari pengerjaan untuk barisan geometri itu dengan model penalaran saja. Jadi nggak pakai rumus, nanti kita bandingkan hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan yang A tadi adalah suku ke-7 dari barisan geometri. Pertama ini barisannya kita tulis dulu 3, 6, 12. Karena mintanya suku ke-7 ya kita lanjutkan aja. Kali 2, kali 2, kali 2 ini 24, kali 2 ini 48. Kali 2 ini 96. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang 1 berarti 192. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti suku ke-7 nya adalah 192. Itu untuk contoh yang A. Kemudian untuk contoh yang B, jumlah 7 suku pertama. Karena jumlah 7 suku pertama berarti kita tinggal menjumlahkan 7 buah bilangan. Nah, cara menjumlahkan ini tinggal gabung-gabung aja. Kita pilih bilangan-bilangannya yang enak dulu. Misalkan saya pilih ini sama ini, kita tambahkan. Berarti ketemunya adalah 240. Kemudian ini sama ini kita jumlahkan, berarti ketemunya 120. Nah, ini kita tambahkan 3 langsung. Ini kita tambahkan semua, berarti ketemunya adalah 21. Terus berarti jumlah 7 sukunya berarti kan 240 ditambah 120 ditambah 21, berarti ini ketemunya adalah 381. Nah, itu pengerjaan kalau kita menggunakan cara penalaran aja. Karena yang namanya barisan geometri itu nanti biasanya rasionya itu kalau tidak 2 adalah 3. Kita lanjut pada contoh yang kedua. Ini sudah masuk contoh soal variasi. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku ketiga adalah 8 dan suku ke-7 adalah 128. Tentukan suku kelima dari barisan geometri tersebut. Nah, untuk soal seperti ini kalau nanti kita menggunakan cara manual, menggunakan rumus, maka nanti caranya agak ribet atau rumit. Nah, kita kerjakannya itu pakai cara penalaran aja. Suatu barisan geometri diketahui suku ketiga 8 dan suku ke-7 adalah 128. Berarti langkah pertama kita buat angka mulai dari 3 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Terus berikutnya kita gantikan suku ketiga 8, ini kita tulis 8. Kemudian suku ke-7 itu adalah 128, berarti di sini 128. Terus berikutnya kita ngisi angka-angka yang masih kosong ini. Pada prinsipnya kalau dia merupakan barisan geometri itu biasanya
Kalau angkanya nanti semakin besar, maka dia kalau tidak dikali 2 mesti dikali 3. Itu kalau angkanya semakin besar. Tapi kalau angkanya nanti semakin kecil, berarti kalau tidak dibagi 2 mesti bagi 3. Karena ini angkanya semakin besar berarti dikali. Coba kita kali 2. 8 kali 2 16. Kali 2 32. Kali 2 64. Kali 2 128. Karena di sini benar 128, berarti untuk barisannya ini sudah betul. Nah, tinggal kita lihat, karena mintanya adalah suku kelima. Oh, suku kelima, berarti jawabannya adalah 32. Berarti U5 dari barisan geometri itu adalah 32. Ini saya kira malah lebih mudah menggunakan cara penalaran atau bukan menggunakan rumus manual. Contoh yang ketiga, suatu barisan geometri diketahui suku kedua adalah 6, suku kelima adalah 162, jumlah 5 suku pertama. Kalau ditanyakan jumlah 5 suku pertama, berarti kalau jumlah kita mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. U26 ini kita tulis 6. U5 162, ini 162. Terus angkanya sama kayak nomor 2. Kita kali-kali dulu. Misalkan kita kali 2, diawang dulu aja. Kali 2 12, kali 2 24, kali 2 48. Oh salah, berarti kali 3. 6 kali 3 18. 18 kali 3 ini 54. 54 kali 3 162. Betul. Karena kesana kali 3, maka kesana bagi 3. Berarti ini adalah 2. Karena mintanya jumlah ya tinggal kita jumlah aja. Kita cari dulu yang enak. Ini adalah 60. Ini sama ini itu 180. Ini 2, berarti tinggal kita tambahkan 180, 60, 240. 240 tambah 2 berarti 242. Jadi jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri adalah 242. Kita lanjut pada soal variasi berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian menurut deret geometri. Potongan terpendek 6 cm dan terpanjang 192 cm. Panjang tali mula-mula adalah. Karena tali tadi dipotong menjadi 6 bagian, maka kita bikin angka dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potongan terpendek 6 cm, di sini 6. Kemudian terpanjang 192, berarti ini 192. Terus berikutnya, karena angkanya semakin besar, berarti kalau tidak kali 2 mesti kali 3. Kita coba kali 2 dulu. 6 kali 2 12. Kali 2 ini 24. Kali 2 ini 48. Kali 2 ini 96. Kali 2 192. Oh berarti betul. Berikutnya kita jumlahkan biasa. Ini kita tambahkan dulu, ketemu 120. Tambahkan dulu, ketemunya adalah 240. Kemudian ini kita tambahkan adalah 18. Sehingga tinggal kita jumlah semuanya. Ini 360 tambah 18 berarti 378 cm. Berarti panjang tali mula-mula itu adalah 378 cm. Terus lanjut soal yang terakhir untuk nomor 5. Sebuah amuba membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula ada 10 amuba, maka banyak amuba setelah 3 jam adalah.
Kalau ditanyakan soal model amuba gini, langkah pertama kita perhatikan, amuba membelah diri menjadi 2, berarti kita tulis 2. Kalau dia membelah diri menjadi 3, tulis 3 dan seterusnya. Terus berikutnya, mula-mula di sini ada 10 amuba, berarti ini kita kali 10. Terus berikutnya, kita mencari waktunya. Pertanyaannya adalah banyak amuba setelah 3 jam. 3 jam ini kita rubah ke menit dulu, berarti 180 menit. Dia membelah diri setiap 30 menit, berarti kita bagi 30, berarti ini ketemu 6. Berikutnya angka 6 ini jadi pangkat di angka 2. Nah, berarti hasilnya itu adalah 2 pangkat 6 dikali dengan 10. 2 pangkat 6 kita hitung dulu. 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikali 10, berarti ini ketemu 640. Jadi banyak amuba setelah 3 jam itu adalah 640 amuba. Saya kira untuk barisan geometri ini tidak ada masalah. Saya yakin kalian tetap bisa, yang penting pelajari ulang sampai betul-betul kalian paham. Saya kira untuk pertemuan cukup sampai di sini. Tetap belajar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.